Assalamualaikum. Hai teman-teman Malarajut, selamat datang di channel Malarajut. Terima kasih buat teman-teman yang masih suka singgah di channel Malarajut ya, meskipun channel ini sudah lama, hampir 2 tahun sudah tidak aktif ya, karena saya tidak bisa melanjutkan untuk membuat video dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan selama hampir 2 tahun. Jadi sekarang ini saya ingin membuat tutorial untuk perajut pemula. Nah, selamat datang buat teman-teman yang ingin belajar merajut untuk pemula ya. Jadi sebelum kita belajar merajut untuk pemula, kita harus tahu dulu benang-benang yang ada dan jenis benang apa saja yang ada, dan saya akan perkenalkan beberapa jenis benang yang tentunya saya punya di sini. Namun tidak semua jenis benang juga saya punya ya teman-teman. Jadi setidaknya teman-teman sudah punya garis besar jenis-jenis benang yang kita pakai buat merajut ya. Nah, ini dia teman-teman, saya akan perkenalkan jenis-jenis benang yang saya miliki yang bisa teman-teman gunakan untuk merajut. Nah, yang pertama sekali saya akan perkenalkan benang ini, jenisnya benang nilon ya teman-teman. Jadi kita akan lihat strukturnya seperti apa. Nah, ini dia yang sudah saya buka. Nah, ini benang nilon, dia seperti ini. Strukturnya memang lebih keras, lebih kuat, tapi ini jenis yang lembut ya. Bisa kita buat untuk tas. Nah, ini benang nilonnya, bisa dibuat tas, bisa untuk sepatu juga, dan lain-lain karya kita, tapi tidak untuk jenis yang wearable ya teman-teman, yaitu ya jenis baju-bajuan. Ini tidak cocok untuk yang jenis dipakai di badan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan kasih tahu ada benang ini benangnya berkilau ya, namanya polikilap. Dia dari jenis polyester. Dia ini bisa kita buat untuk project tas juga, sepatu juga. Namun kalau untuk wearable kayaknya juga yang baju-bajuan itu lebih panas ya teman-teman. Tapi ini sangat cantik untuk dibuat tas, dompet, dan yang bisa kita gunakan untuk fashion ya teman-teman, tapi tidak yang baju, topi, dan lain-lain ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan kasih tahu jenis benang. Ini dia, ini jenis benang polyester juga namanya. Ini seperti yang teman-teman sering lihat di pasar. Dia ini lebih lembut, tapi dia ini tidak berkilau, hanya biasa saja kilaunya, tapi tidak doff juga ya teman-teman. Namun beda dengan dua jenis benang sebelumnya, ini berkilau memang lebih cantik, ini juga berkilau. Nah, kalau ini dia biasa saja, tapi bisa digunakan untuk berbagai jenis project juga. Bisa juga untuk kita buat taplak meja dan lain-lain ya, buat tas, sepatu, tentu saja itu bisa banget. Nah, untuk selanjutnya ini saya perkenalkan benang jenis akrilik ya teman-teman. Nah, ini jenis benang akrilik. Nah, ini cocok banget untuk yang namanya wearable. Wearable itu seperti yang kita gunakan di badan, seperti tas, sepatu, baju, seperti tas juga cocok ya. Namun benangnya ini lembut, tapi ada sedikit kasar-kasarnya ya, walaupun dia ini lembut. Nah, seperti ini. Benangnya sangat ringan kalau akriliknya, benangnya ringan sekali, dan bisa dibuat juga untuk pakaian bayi ya. Kemudian ada lagi ini benang yang lebih lembut dari akrilik ini ya. Ini benang namanya milk cotton ya, katun susu. Nah, yang ini lebih lembut, bisa untuk baju-bajuan juga, sepatu bayi, bisa juga dibuat taplak, dibuat bunga, juga bisa dibuat tas dan dompet. Nah, ini lembut benangnya, dia lebih lembut dari benang akrilik. Nah, untuk selanjutnya saya mau kasih tahu
ini ada benang. Di sini dia ditulis wool ya teman-teman, wool dan bambu. Jadi ini dia juga lembut sekali. Ini jenis benang wool, wool campuran bambu ya teman-teman. Ini dia lebih lembut, sama lembutnya dengan yang milk cotton ya teman-teman. Dia ini sangat cocok untuk membuat pakaian bayi. Nah, kalau kita membuat tas dan dompet bisa juga, namun dia ini teksturnya ini ada bulu-bulu halus ya teman-teman, sama juga seperti tadi itu yang wool, yang milk cotton ada bulu-bulu halusnya juga, dan akrilik juga ada bulu-bulu halusnya ini. Kemudian selanjutnya ini benang sisa, tapi ini yang paling lembut diantara semua jenis benang yang saya punya. Nah ini dia benang Mabel namanya. Dia sepertinya, ini saya kurang tahu karena ini sudah saya buka dan sudah saya pakai. Ini untuk buat sepatu bayi dulu. Dia ini sangat lembut dan juga sangat ringan dan berkilau. Ini memang berkilau sekali aslinya ya teman-teman, berkilau sekali, cocok sekali untuk pakaian. Namun yang dua ini tadi lembut tapi tidak berkilau ya teman-teman. Nah, kalau yang Mabel ini lembut dan berkilau. Nah teman-teman, ini semua jenis benang yang saya punya, namun masih banyak di pasar jenis-jenis benang lainnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula yang mau belajar merajut, benang yang cocok digunakan menurut saya adalah benang ini ya. Namun teman-teman jika mempunyai satu jenis benang lagi, yaitu jenis benang katun juga bisa ya teman-teman. Ini saya punya sisa ya. Nah, ini jenis benang katun, ini juga sangat lembut, bisa dibuat pakaian, tapi dia tidak berkilau. Yang berkilau ada satu jenis lagi namanya katun Bali. Dia itu berkilau, namun masanya lebih berat. Kalau kita buat baju-bajuan ya lebih berat ya teman-teman. Nah ini dia katun biasa, benangnya sangat lembut, ada bulu-bulu halusnya juga, ini kelihatan ya. Nah kelihatannya ada bulu-bulunya. Nah jadi buat teman-teman tidak usah mikir pingin punya benang jenis-jenis ini dan itu. Jadi teman-teman, dulu saya hanya pakai benang katun ya teman-teman, namun belakangan sudah muncul benang polyester ini. Jadi semua kita pakai benang jenis polyester ini. Jadi teman-teman nanti yang mau belajar merajut, teman-teman bisa beli benang ini ya teman-teman. Nah untuk pembeliannya nanti biar saya kasih link di deskripsi ya teman-teman. Jika teman-teman mungkin di daerah teman-teman susah mencari benang jenis ini ya. Nah demikianlah. Nah sebelumnya teman-teman, ini bunga ini juga dibuat dari benang ini ya teman-teman, jenis polyester, cantik ya teman-teman. Nah jadi teman-teman jika ingin belajar nanti ngintip-ngintip di channel Mala Rajut terus ya. Nah sekian dulu perkenalan untuk jenis-jenis benangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.